Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Humas yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Jumjum Nurbenti, MPD, dan Ibu Rohmawati, SPD, MPD. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Optimalisasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Bahira Jauza, Dwiki Hermawan, Farah Apriliani, dan Liza Safira. Strategi peningkatan peran serta masyarakat. Menurut Mansur dalam Benti dan Gunawan 2015, sekolah sangat penting untuk menjalankan peran kepemimpinan dalam menjalankan program-program sekolah melalui peran aktif orang tua dan masyarakat. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan partisipasi orang tua dan masyarakat terhadap program sekolah, yaitu yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Partisipasi orang tua dan masyarakat akan tumbuh apabila orang tua dan masyarakat dapat merasakan manfaat dan keterlibatannya dalam program sekolah. Yang kedua ada melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Dalam hal ini, sekolah harus memberitahu kepada masyarakat dan orang tua mengenai apa saja program-program sekolah. Yang ketiga ada memberdayakan dewan sekolah. Pemberdayaan dewan sekolah akan membantu otonomi pendidikan di sekolah. Dengan adanya dewan sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat. Menurut Slametto dan Kriswandani dalam Benti dan Gunawan tahun 2015. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Jadi di sini masyarakat menyadari pendidikan dapat memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat, dan juga peningkatan terhadap martabat masyarakat. Masyarakat yang berpandangan seperti ini akan menyadari bahwa pendidikan semata-mata hanya untuk masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu tanggung jawab sekolah. Di sini sekolah harus mempunyai semangat yang tinggi dan juga kemauan yang tinggi untuk memberikan kesempatan dan dorongan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terlibat dalam pendidikan. Dari pemberian kesempatan dan dorongan tersebut, diharapkan masyarakat jadi lebih memahami akan pentingnya berperan aktif dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu regulasi. Regulasi sendiri di sini penting untuk mendorong semua pihak yang terlibat untuk ikut ambil bagian dalam pendidikan. Di sini pemerintah sebagai pengayom harus dapat mengayomi masyarakat dengan baik, dan juga di sini pemerintah juga harus dapat bertanggung jawab untuk menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat agar dapat terlibat dalam pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, saya Farah Apriliani Nursandi akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan. Menurut Slametto dan Kriswandani dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pendidikan yang pertama yaitu melakukan persuasi kepada masyarakat. Persuasi maksudnya di sini yaitu meyakinkan kepada masyarakat bahwa keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan akan menguntungkan masyarakat tersebut. Yang kedua, menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam pendidikan, yaitu dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pendidikan maka merupakan wujud dari aspirasi masyarakat. Yang keempat, mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan kepentingan masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat
turut berpartisipasi dalam program pendidikan, maka layanan masyarakat akan terpenuhi. Yang kelima yaitu menggunakan tokoh masyarakat. Karena apa? Tokoh masyarakat itu mempunyai pengikut yang lebih banyak, sehingga dengan adanya tokoh masyarakat bisa menarik masyarakat lain untuk ikut serta dalam program pendidikan. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan kegiatan peran serta masyarakat. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, langkah-langkah pengembangan kegiatan peran serta masyarakat yang pertama, melaksanakan penggalangan, pemimpin, dan organisasi di masyarakat melalui dialog untuk mendapatkan dukungan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Jadi bisa dilihat jika suatu anggota masyarakat banyak berpartisipasi dalam program pendidikan, maka peran serta masyarakat akan terlihat baik. Yang ketiga, bekerja bersama masyarakat. Jadi, pemerintah maupun sekolah harus bisa bekerja sama dengan masyarakat, sehingga masyarakat turut serta termotivasi untuk berpartisipasi dalam program pendidikan. Yang keempat, penyerahan pengambilan keputusan masyarakat. Jadi, dalam mengambil keputusan, masyarakat harus bisa sesuai dengan adat dan budaya setempat. Jadi pemerintah maupun sekolah sebagai fasilitator, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan. Yang kelima yaitu meningkatkan semangat gotong royong. Jadi sekolah dan masyarakat harus bisa bekerja sama dengan baik untuk program pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pola dan proses membangun partisipasi masyarakat. Menurut Normina tahun 2016, peran serta atau partisipasi masyarakat dapat berbentuk yang pertama, partisipasi finansial, yaitu dukungan berupa bantuan dana dengan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orang tua secara bersamaan dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang mana benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Pengadaan dana dan pemberian bantuan dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, dan beasiswa, dan bentuk lainnya yang sejenis. Kedua, partisipasi material, yaitu dukungan berupa sumbangan bahan-bahan yang berhubungan dengan material bangunan, yang berguna untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat belajar untuk kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan juga pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 3. Partisipasi akademik, yaitu dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing anak belajar di rumah. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan dapat memberikan tenaga kependidikan untuk membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan atau pelatihan peserta didik, dan peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk praktik atau magang. Keempat, partisipasi kultural, yaitu dukungan berupa perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kelima, partisipasi evaluatif, yaitu dukungan berupa keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik atau feedback dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam penyusunan atau pemberian masukan dalam penyusunan kurikulum bagi sekolah, agar kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam Benti dan Gunawan tahun 2015, untuk dapat mendorong dan menyadarkan masyarakat agar dapat berpartisipasi terhadap sekolah, maka dari itu dilakukan dua pendekatan dalam meningkatkan strategi partisipasi masyarakat, antara lain. Yang pertama, pendekatan bahasa, agama, dan ideologi. Pendekatan ini diberikan untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan partisipasi masyarakat dalam lembaga pendidikan. Pendekatan ini dinilai lebih mendorong masyarakat agar berpartisipasi pada lembaga pendidikan. Yang kedua,
pendekatan motivasi, kebutuhan pemenuhan diri atau self-fulfillment, atau pendekatan mutu. Pendekatan ini digunakan untuk menyelenggarakan dan mendorong masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Tidak satupun orang tua yang memilih memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan tanpa memperhatikan mutu atau kualitas sekolah. Biasanya, tipe masyarakat model ini berpendapat bahwa anak adalah masa depan yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan materi lainnya, sehingga mereka rela diminta untuk mengeluarkan biaya sebesar apapun untuk pendidikan anak mereka, asal sesuai dengan kualitas pendidikan yang diharapkan. Baiklah, di sini saya juga akan membahas tentang bentuk pola dan tahapan kerja mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Benti dan Gunawan tahun 2015, pendekatan untuk mendorong partisipasi masyarakat luas terhadap sekolah, yaitu meletakkan orang-orang yang tepat sebagai ketua, komite, dan kepala sekolah. Posisi tersebut memiliki peran yang strategis dalam upaya membangun dan mengelola lembaga pendidikan menjadi unggul dan kompetitif. Yang kedua, mempersiapkan program sebaiknya dilakukan berdasarkan survei. Survei ini merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dibutuhkan. Perencanaan tanpa persiapan akan mengakibatkan perencanaan tidak terarah, sehingga tujuan-tujuan yang dibutuhkan tersebut tidak akan tercapai. Dan menurut Pak Miani dan kawan-kawan tahun 2020, tahapan partisipasi atau peran serta keterlibatan masyarakat dan orang tua peserta didik dapat berlangsung melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Yang mana dalam pelaksanaan turut terlihat jenis peran serta yang diberikan, yaitu berupa bentuk dukungan yang terlihat maupun tidak secara langsung.